Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Apa kabar adik-adik saat ini sekarang? Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Oke, sebelumnya perkenalkan dulu ya. Perkenalkan, nama Teteh Neng Hemas Trismaya. Teteh berasal dari Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya dari jurusan Bimbingan dan Konseling. Oke. Nah, saat ini adik-adik kenapa sama Teteh disuruh ke sini? Karena mau melakukan konseling kelompok remaja ya. Karena yang namanya konseling itu Teteh membantu adik-adik untuk keluar dari permasalahan yang menurut adik-adik sendiri itu mengganggu, seperti itu ya. Oke, sebelumnya untuk biar lebih akrab, Teteh pengen tahu nama kalian masing-masing nih. Silakan memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Sok, siapa namanya? Raisa. Raisa. Oh, kayak lo Teteh ya. Siapa? Raisa siapa namanya? Kelas berapa coba? Kelas sama usia. Nama Raisa, kelas 6, usia 12 tahun. Usia 12 tahun. Oke, Dede siapa namanya? Vanessa Sabila, kelas Sabila. 6, umur 13 tahun. Kelas 6, umur 13 tahun. Dede siapa? Dede coba maju deh kayaknya. Kursinya bawa ke depan. Nah, gitu. Sok siapa? Nama Rageda Meka Ajani, kelas 6, umur 11 tahun. Oke, kelas 6, umur 11 tahun. Oke, berarti kalian rata-rata usianya 10 tahun ke atas ya. Berarti udah kebilang apa ya? Maksudnya udah kelas 6 SD kan ya semuanya. Berarti mau menjelang SMP. Oke, bagus. Nah, sebelumnya Teteh sudah perkenalkan diri terlebih dahulu. Kalian juga udah kenalan. Di sini Teteh mau ngasih tahu dulu prosedur bimbingan konseling itu gimana ya. Penasaran kan kayak gimana? Nih, jadi gini. Bimbingan konseling itu seperti Teteh tadi bilang ya, membantu adik-adik atau adik-adik ini untuk keluar dari permasalahannya. Nah, di sini adik-adik jangan takut, jangan malu, karena di BK itu sendiri ada yang namanya asas kerahasiaan. Berarti kalau rahasia itu gimana artinya coba? Ya, nggak dikasih tahu siapa-siapa kan intinya. Nah, iya gitu. Nah, tugas Teteh di sini juga cerita-cerita ada di sini itu tidak akan bocor keluar. Jadi jangan takut, jangan malu. Kalau misalkan mau apapun lah mau diobrolin ke Teteh, bilang aja gitu. Karena Teteh sendiri juga insya Allah akan menutup atau tidak akan memberitahu ke siapapun, ke orang lain gitu. Karena di BK sendiri itu kan ada yang namanya asas kerahasiaan, sangat menjaga rahasia cerita adik-adik semuanya, begitu, paham? Oke, bagus. Nah, sekarang mungkin Teteh tanpa berlama-lama lagi, Teteh mau coba sharing dulu mungkin ya ke kalian, gimana sih rasanya sekarang kelas 6 ya, gimana proses belajar selama ini kira-kira. Sok, satu-satu dulu sama Teteh ditanya ya. Sok, gimana menurut kamu, Raisa ya? Menurut kamu gimana sih proses belajar selama kelas 6 ini gitu? Apalagi kan sekarang lagi masa pandemi nih, gimana coba kira-kira, ada kendala, ada keluhan atau gimana? Ya, Gimana coba? seneng sih di rumah gitu. Oke. Tapi eta Ih, nggak apa-apa sok, ya Sunda ge teu naon, bisi kagok sok. tapi atuh kangen teman-teman gitu di rumah mah. Oke, jadi lamun di sekolah mah kan ngobrolnya jeung teman-teman, di rumah mah kan belajar di rumah jenuh harus daring terus gitu kan? Terus gimana menurut Salsabila? Ayo. Pelajaran makin lambat, jadi bisa dirangkum juga jadi susah. Oh, sekarang kelas 6 udah ada rangkum-rangkum kayak gitu? Oh, seriusan? Terus biasanya belajar sama siapa? Kalau orang tua nggak kerja apa-apa sama orang tua, kalau nggak sendiri. Oh, kalau nggak sendiri gitu, tapi bisa. Kamu sanggup nggak kayak belajar sendiri kayak gitu, sanggup? Nanggup. Oke, bagus. Nah, sekarang siapa sih tadi tuh namanya Dede teh? Beda. Regeda. Oke. Gimana menurut Regeda kelas 6 ya, sekarang kelas 6, terus selama proses daring sekarang gimana sih keluh kesahnya gitu coba? Ya agak terhambat gitu pelajaran, kayak gak paham banget isinya, terus kayak tiap hari harus daring. Oke, jadi ada keluhan sendiri ya. Jadi kayak masing-masing tuh kayak ngerasa bosen gak sih? Harus mesti daring terus gitu kan. Apalagi kalau ke sekolah kan gak mungkin kan ya. Maksudnya dalam ibaratnya lagi kondisi kayak gini, untuk tatap muka itu masih dikhawatirkan kayak gitu ya.
Nah, cik coba dek maju dulu dek, rada maju sok. Maksudnya. Nah, gitu. Biar agak deket. Nah, terus gini, Teteh mau tanya coba. SD-nya di mana? SMA aku di Karanglayung. Oh, beda-beda ya. Ini di Karanglayung, ini Mangkubung. Mangkubung itu yang di sana ya, yang depan ada usia. Oh iya. Berarti sama kan udah dibagi rapot ya, SD juga ya? Oke. Nah, mungkin Teteh akan langsung saja ke inti kita konseling hari ini. Paham ya sama yang tadi Teteh bilang? Coba kira-kira ada nggak keluhan dari kalian bertiga gitu mengenai permasalahan atau problem apa sih yang pengen kalian obrolin ke Teteh gitu? Yuk, siapa dulu yang mau ngomong? Regida dulu, sok. Regida dulu. Nih, coba pegang ininya. Gimana? Apa? Mau ngebicarain apa? Bingung gitu kayak mau masuk SMP yang di kota tapi kayak zona gitu. Oke. Maunya di SMP mana emang? SMP 1 Oh, SMP 1. Terus yang menjadi kendala atau kebingungannya apa kira-kira? kayak zona, terus kayak kalau prestasi gitu gak tahu bisa. Oke. Jadi kebingungan teh beda mah mau bingung antara mau apa teh kebingungannya teh? Mau masuk SMP tapi Di kendalanya zona. kendalanya zona gitu. Berarti kalau misalkan kendalanya zona gak kemana berarti kalau nggak ke SMP? Kalau nggak SMP kayaknya pesantren. Oh, kalau nggak SMP kayaknya pesantren gitu. Oke, sok Sadi, yuk. Saya salah Sabila ya. maunya ke SMP 2 karena zona, terus gak diizinin sama orang tua. Kata orang tua harus pesantren, udah setuju sih pesantren, tapi ya bakal kangen gitu jadi Oh, gimana sok? Gimana coba? Kenapa? jadi kalau ke pesantren deh gak bisa ketemu orang tuanya gitu Oh, jadi lama ya, 6 bulan sekali pun. berarti kan kepengennya SMP 2 ya? Pengennya Iya. SMP 2, cuman nggak diizinin. Kenapa kira-kira nggak diizinin sama papanya? Enggak, katanya Apa harus di kota jauh ngelanjutin, atau gimana? Oh, harus ngelanjutin itu kan saudara-saudara mama sama itu banyak yang pesantren, katanya harus dilanjutin iya, gitu. kayak ngelanjutin turunan harus ke pesantren gitu. Terus Sabila mau? Udah setuju. Dalam hati dari satu sendiri udah pengen. Udah Oke, bagus. Kira-kira mau ke pesantren mana? mau ke pesantren Al Mubarok. Oke, gitu ya. Terus selanjutnya ini siapa? Raisa. Itu teman. Sok, gak apa-apa sok bahasa Sunda gitu naon santai gak bade sok kieu we bade Sunda bade Indonesia terserah sok tenan naon. Kata orang tua mah kamana ohnya. Ya betul. Terus gimana? Da anu abi mah teu terang da teu ka kamana, tapi sahur ibu mah ka ditu ka Cilendek. Cilendek tuh apa? MTS. MTS. Kalau Raisa sendiri pengennya kemana? Ka opat Keempat. Terus udah bilang ke orang tua nggak? atos nanti entar cenah ka ditu cenah. Terus gimana? Kira-kira apa respon Raisa? Apakah mau atau kayak ngerasa ih dulu mama bete dah hoyong ka SMP opat atau gimana? Ya ikut aja. Ikut Kayak aja kayak gitu. Gak apa-apa gitu. Iya. Oke, bagus. Coba Teteh pinjam dulu ininya. Tadi Teteh coba ulas lagi ya. Tadi yang masalah Regeda itu kebingungan itu ya. Apa tadi Teh? Mau masuk SMP. SMP-nya mau ke SMP 1. Cuman bingungnya di zona ya. SMP 1. Namun bingung karena zona tuh maksudnya sistem zona kan ya? Sistem zona apa gitu bisa zona merah atau apa bingung zona. Tapi kalau misalkan ke SMP 1 enggak, misalkannya gara-gara zona berarti mau ke pesantren gitu. Jadinya ke pesantren. Nah, terus tadi siapa tadi Teh? Salsabila tuh tadi kendalanya apa? SMP tapi SMP-nya mau ke SMP 4 ya? 2. Oh, SMP 2 cuman ibaratnya nggak ada izin dari orang tua gitu ya? Nggak ada izin.
Oke. Terus ini teh Raisa tuh mau ke SMP 4. Cuman apa kendalanya tadi teh? Sama ya, nggak ada orang tua ya? Sama, nggak ada izin orang tua. Nah, pertanyaan teteh selanjutnya nih ya. Untuk kalian bertiga dulu nih ya, sebelum ke masing-masing. Gimana sih rasanya gitu ketika keinginan kalian, misalkan ketika kalian tuh pengen ke SMP mana gitu ya, sekolah lanjutin kemana, tapi orang tua tuh nggak ngizinin gitu, orang tua nggak, ibaratnya nggak ngedukung gitu ya. Gimana sih perasaannya kira-kira? Sok tanya. Sok. Gimana? Awalnya jadi gak nerima gitu, jadi sakit hati, terus pas kesini mikirin lagi, udah deh nurutin aja. Oke, gitu. Awalnya kayak gitu ya. Gimana sih biasanya tindakan yang dilakukan Salsabila ya? Salsabila ketika pertama kali mau ngomong nih ke mama, mah pengen ke SMP 2 tapi memang gak ngizinin. Apakah nangis, ataukah ngomong ke temen, atau ngomong ke kakak atau gimana? Nangis sih di kamar, ngurung diri. Oke. Terus pas dipanggil sini dibicarain lagi, terus ya udah deh nurut aja. Oke, jadi kayak udah ada ngobrol lagi sama mama papanya ya. Terus udah kayak sekarang lebih ke gimana? Lebih nerima gitu atau gimana? Nerima. Lebih nerima gitu, nggak apa-apa nih. Jadi kepupus harapannya kayak nggak di SMP 2 gitu. Enggak. Oke, terus yang lain gimana coba kira-kira perasaannya? Regeda dulu deh, yang coba gimana? Kayak udah jadi harapan gitu mau masuk SMP tapi malah gak didukung. Kayak ya kecewa sih. Kadang suka kecewa gitu ya. Terus kira-kira apa lagi yang dirasain Regeda biasanya? Udah tahu nggak diizinin gitu? Itu Ya, teh kalau nggak diizinin sama orang tuh karena emang nggak diizinin gitu ke SMP 1, atau memang karena faktor zona itu teh atau gimana? Karena emang faktor zona sih. Faktor Jadi zona. kayak bebas nggak sampai apa aja, atau pesantren. Gitu. Tapi mungkin ya orang tuanya menginginkan Regeda untuk ke pesantren gitu apa gimana? Ya terserah sih mau masuk SMP atau pesantren juga. Terus gimana perasaan Regeda gitu kan? Dan apa Ya, keputusan terus terakhirnya gimana coba? ya nerima aja keputusan orang tua ini. Oke, nerima, berarti semuanya kayak ngikut keputusan orang tua ya, kayak gitu. Oke, Iya. sama kamu juga kayak gitu, Raisa? Oke, coba teteh dulu. Oke, berarti kalian permasalahannya sama ya. Jadi kita kerucutkan saja untuk konseling kali ini, sesi pertama ini kita kerucutkan, kita membahas tentang harapan kalian yang ibaratnya tidak didukung oleh orang tua ya, kayak gitu ya. Nah, sekarang kita fokuskan ke situ. Jadi kita ambil semuanya kan karena ini sama-sama ya, sama-sama nggak ada izin dari orang tua. Ada keinginan nih dari kalian tuh pengen kemana, tapi nggak ada izin dari orang tua. Nah, sepakat gak untuk kita obrolin itu lebih lanjut gitu? Kita ngobrolin tentang faktor dukungan orang tua itu ternyata penting gitu untuk kalian. Bisa sepakat kayak kita ngobrolin itu aja? Oke. Sepakat ya. Jadi sekarang teteh coba deh mau tanya lagi. Kapan sih kalian nentuin atau kapan sih kalian ngerasa oke, saya harus terima apa kata orang tua? Apakah seminggu terakhir ini atau 2 minggu terakhir atau kapan kira-kira? Udah lama. Udah lama. Ada kelas 4. Oh, dari kelas 4 kayak udah diobrolin gitu. Aku yang ngobrolin terus jadi kesini pas kelas 5 udah sepakat aja jadi ke pesantren. Oh gitu. Jadi keinginan Salsabila waktu itu dari kelas berapa emang pengen ke SMP 2? Jadi kelas 1. Dari kelas 1. Jadi kayak udah ngomong ke mama gitu. Oke, terus keputusan terakhirnya gimana? Kan sekarang udah kelas 6 nih, ya, kelas 6. Berarti kan harus juga jenjang SMP kan, harus ada lanjutan lagi kecuali ke pesantren kayak gitu kan. Nah, apa sih yang diobrolin lagi sama orang tua kalian gitu? Sekarang kalian udah kelas 6 kayak gini. Ada nggak orang tua kalian ngobrol, "Dek, bade ka mana atuh jantena tak kayak jiga nu mungguhkeun gitu aya teu?" Kira-kira. Aya. Kira-kira gimana coba sok? Kumaha? Raisa. Kumaha? Tenang. Sok. An bicara bade ka mana gitu ka SMP na, jadi atuh abi teh lieur teh Terus bade ka mana
tah saur ibu teh cenah ka ditu we cenah ka MTS Cilendek nya tos we abi teh ka Cilendek. Berarti udah mulai daftar kayak gitu nggak? Belum tahu? Belum. Tapi keinginan tetap pengen ke situ. Tapi keinginan mah awalnya pengen ke SMP 4 ya. Iya. Tapi orang tua menyuruhnya ke MTS Cilendek Iya. gitu. Terus Salsabila gimana? Gimana cara orang tua ngobrol ke Salsabilanya gitu? Ngomong ya jadi gak cenah ke pesantren, kalau enggak cenah terserah teh mau pesantren mana, kalau gak jadi ke SMP kata aku teh ya udah deh ke pesantren Al Mubarok aja, atau bingung ya mau kemana gitu ke Al Furqon, terus teh pilih-pilih udah banyak di pesantren teh. Terus kemarin ada yang mau ke sana ya kan pilihan pertamanya ke sana juga, jadi udah ke sana. Oke, Udah jadi mau daftar tapi belum dibuka pendaftarannya, jadi belum. Jadi udah kayak ada banyak pilihan juga ya pesantrennya ya, sampai juga bingung kan, sama-sama kebingungan gitu-gitu. Jadi oke. Terus Regeda sendiri gimana? Nih sekarang kan Regeda kan kayaknya pengen banget ya ke SMP 1 atau gimana? Pengen banget ke SMP 1. So terus gimana sekarang? Tahu keadaannya harus ke Tanya mau kemana jadi ngasih kebebasan gitu mau ke SMP atau pesantren, jadi terserah kitanya aja mau milih yang mana. Terus kenapa kalian tidak maksudnya tidak fokus ke keinginan kalian untuk minta ke orang tua? Takut atau gimana gitu? Coba dari Ya, Regeda dulu deh. mungkin pilihan orang tua yang terbaik kayaknya buat kita. Oke, jadi mungkin kalian terus Regeda sendiri jadinya kemana maunya? Iya. Terus Belum tentu. Oke, tapi kayaknya keinginan besarnya tetap ke pesantren ya gitu, atau tetap ke SMP 1? sampai Tetap ke SMP 1 ya. Oke. Jadi kalian tuh semuanya kayaknya sama ya. Jadi kayak udahlah ngikut aja apa yang kata orang tua bilang gitu kan. Seperti tadi Regeda bilang kan pilihan orang tua mungkin itu yang terbaik untuk kalian gitu kan. Benar ya? Nah, sekarang Tete coba tanya deh. Terus kalian sulit gak? Maksudnya ada dalam kondisi yang dimana keinginan kalian itu nggak terpenuhi gitu, ibaratnya ya pengen ke SMP mana tapi nggak ada izin orang tua, sempat sakit hati nggak sih awalnya? Coba. Ya sakit hati gitu. Tapi enteh Kumaha? Donteng. Gimana? Ya sakit hati pasti ya, karena keinginan kalian nggak langsung, ibaratnya keinginan kalian tuh pengen kemana tapi nggak ada izin dari orang tua gitu ya. Sakit hati. Terus biasanya kalau misalkan lagi sakit hati itu kamu kayak gimana? ya diam aja. Ya. Terus kalau misalkan ada nggak lari ke hobi kayak baca atau gimana untuk mengurangi stres? Kalian tahu stres kan? Kayak ngurangi stres gitu, pernah nggak ngelarinya ke baca gitu, biar ini saya tuh sakit hati gitu, jadi biar nggak mumet yaudah saya baca buku aja dulu. Pernah kayak gitu nggak? Ada yang kayak gitu nggak? Ngelarin ke hobi aja. Ngelarin ke hobi apa coba kira-kira hobi Salsabila? Kadang kan di sana pergaulannya gitu gak ada perempuan, jadi suka ngikut-ngikut anak-anak aja, makanya main bola ya udah main bolanya. Oh, kayak gitu ya. Jadi tapi sempat punya perasaan sakit hati nggak diizinin gitu, pernah nggak? Pernah sih. Biasanya gimana cara meluapkan Salsabila kalau Salsabila lagi sakit hati kayak gitu? Ngelarin ke hobi, terus kalau enggak gitu masih sakit hati lagi ya mas pasrah aja gitu. Oke. Terus Regeda sendiri gimana? Sekarang nih Regeda kan lagi masa kebingungan ya. Ini berdua kan udah ngikut aja gitu ya orang tua. Nah, Regeda sendiri gimana coba sekarang? ya kalau gak dipenuhi ya agak ya pas ya sabar dulu. Terus biasanya kalau Regeda sakit hati ini ya, kan pasti ada perasaan kecewa ya sama diri sendiri ya. Gak bisa nih misalkan ya, amit-amit sih nggak ke SMP 1 itu kan pasti ada perasaan sakit tuh, kecewa. Nah biasanya Regeda melakukan apa gitu untuk mengurangi stres kayak gitu? Ya buat catatan tentang masalahnya sih, Gimana maksudnya? buat catatan masalahnya apa aja. Oh suka nyatet kayak gitu? Kayak gitu suka? Oh bagus kak tuh kayak gitu Pak, jadi kalian tuh mau manage gitu apa aja sih masalah yang kalian hadapi gitu. Nah biasanya gimana sih cara kalian mengatasi kalau kalian lagi stres gitu? Stresnya bukan stres karena sekarang mau ke SMP atau kemana ya, tapi misalkan pernah karena tuh stres karena PR kan, pernah ya kayak kesusahan atau kesulitan kayak gitu. Gimana sih kalian cara ngerubah atau cara
ini saya tuh nggak boleh stres lagi, gimana? main keluar kabur dari Main keluar kabur dari rumah, terus tugasnya ditinggal selesai? Ditinggal dulu. kalau lagi pusing banget. Tapi Oke. kalau sedikit-sedikit dikerjain doang. Itu Salsabila ya. Kalau Raisa gimana coba? Tuh, pengen tahu. Biasanya kalau misalkan lagi mumet banget gitu karena tugas tuh banyak, tapi ya ibaratnya susah lah gitu. Terus kamu tuh stres, kamu biasanya gimana? Ya lihat-lihat buku tuh. Mhm. Suka mencari isinya apa gitu. Oke, jadi kayak lari lihat buku ya mungkin ya, baca-baca lagi buku. Nah, kalau Regeda gimana? Biasanya apa? Selain menuliskan permasalahan Regeda ya? Ya, muncul gitu dari terserah diri sendirinya sih. Kalau lagi semangat gitu suka banyak ngeketin. Oke, nah kalau misalkan lagi pernah nggak ngalamin stres kayak gitu? Pernah nggak? Sering. Sering. Oke, nah kalau Rega sendiri kalau pernah biasanya gimana gitu ketika stres kayak gitu? Apakah melanjutkan nugas atau gimana? Kayak nenangin diri dulu sih, Biasanya gimana cara nenangin? istirahat dulu terus main gitu. Oke, terus lanjut lagi ke ngerjain tugas kayak gitu. Kalau udah gak bad mood lagi. Oh, kalau udah nggak bad mood, cuman kalau udah bad mood mah kalian cenderung udah antep we gitu tugas kayak gitu. Oke. Nah, sekarang kalau misalkan sekarang kan lagi zona merah ya, pas itu ya. Lagi baratnya lagi masa pandemi juga. Ada nggak sih imbas ke kalian gitu? Efek, tahu nggak efek? Tahu kan, ngerti kan ya? Efek ke kalian gitu. Gimana sih masa pandemi saat ini gitu? Apa sih yang ngefek ke kalian? Apakah kalian jadi nggak boleh main sama orang tua atau kayak gimana coba? Jadi jarang main keluar gitu, jadi harus di rumah terus. Jadi kan main game aja. Oke, jadi perasaannya gimana ketika lagi kondisi saat ini gitu, nggak boleh keluar rumah kayak gitu? Biasanya gimana perasaannya? Salsabila? Ya, kalau lagi suasananya mendukung nggak senang, tapi kalau nggak kayak stres gimana gitu. Jadi Oh, oke, jadi ikut stres ya, karena ya sama yang namanya orang nggak keluar rumah gitu kan ya, di rumah mulu kan, terus apalagi tugas harus seabrek ibaratnya gitu ya, jadi pusing kan. Terus gimana lagi yang lain kira-kira efeknya? Regeda deh gimana? Kayak pandemi itu ngajarin kita cara jaga kebersihan gitu. Oke, kayak jaga kebersihan gitu ya, jadi kalau udah keluar rumah langsung cuci tangan, mandi dan sebagainya gitu ya. Nah, kalau menurut Raisa gimana? Ya kalau jangan keluar rumah kan ya bosan sih di rumah. Biasanya kalian ngapain sih kalau misalkan lagi di rumah gitu kayak gitu? Biasanya ngapain? Cuma TV, tidur, baca buku. Tidur, Main makan HP. main HP. Tapi kadang bosen nggak sih kayak gitu? Bosan. Pernah nggak kalian mikirin saya tuh bosan, tapi saya tuh mau ngelanjutin SMP nih, saya mau ngelanjutin ke pesantren nih, tapi lagi corona gini mah aduh, tatap muka aja nggak tahu ya. Pernah nggak sih kalian kayak aduh, masa sih saya nggak ngerasain SMP, masa sih saya nggak ngerasain kumpul sama teman-teman kayak gitu? Nggak pernah. Gimana coba kira-kira apa sih yang keluar dari pikiran kalian gitu ketika memikirkan itu? Biasanya gimana? Kalau lagi pusing banget itu suka baca buku, lihat dia main game gitu aja. Jadi kayak kayak kebanyakan ngerasa kecewa kah, sakit hati kah, atau gimana? Kebanyakan ya sakit hati sama kecewa, gak bisa ketemu teman-teman. Kayak banyak waktu kalian terkuras ya, kayak waktu kalian tuh tidak ada dengan teman-teman ya, interaksi kayak gitu. Oke, terus kira-kira nih Teteh coba ya sekarang selain itu deh, kira-kira ada lagi nggak yang apa sih keluhan yang mau kalian bicarakan ke Teteh? Ibaratnya ya sekarang ya nitik beratkan ke kalian mau ke SMP, pesantren dan lain sebagainya. Apa sih persiapan diri kalian untuk menghadapi karir itu? Tahu kan ya karir ya? Ngerti? Nah, gimana coba persiapannya? Dari siapa dulu? Dari Salsabila dulu. So, coba gimana? Biasanya apa sih persiapan Salsabila gitu untuk ke jenjang yang lebih ini? Ya kalau baca buku tentang yang mau dipelajari di sana gitu. Kalau lagi ada waktu, tapi kalau lagi gak ada terus tugas numpuk main keluar. Oke, jadi
masih ingat gak seminggu terakhir ini kan sekarang mah udah libur kan ya? Nah, ketika kalian lagi nugas atau lagi apa gitu kayak ngerasa pernah nggak kayak, duh, abi teh besok teh harus SMP, abi teh kudu aya ke jenjang lebih ini ya gitu ya, ke jenjang lebih tinggi. Tapi kalian lagi nugas nih, pernah kepikiran kayak gitu? Lagi di mumet keadaan kayak gitu pernah? Sering? Jadi kayak kalian berarti udah mikirin karir ya, udah mikirin harus gimana kayak gitu nggak? Udah. Terus gimana coba? Salsabila deh lupa. Raisa gimana biasanya gitu ketika memikirkan karir? Apa yang dipikirin gitu? Kan tadi Salsabila mah baca-baca buku untuk selama pelajaran di sana gitu ya, kayak mempelajari. Kalau kalau Raisa gimana? Ya Biasanya apa mencari-cari info ke temen tentang tadi mana MTS gitu, atau nyari-nyari teman untuk ayo nyaring ke MTS abi teh batur, atau kayak gimana coba? Ya mencari temen gitu. Kayak cari teman gitu ya, biar ada teman kesananya gitu. Iya. Ya, terus Regeda sendiri gimana biasanya gitu kalau udah menuju ke karir kayak gitu? ya kayak nonton video pembahasan yang Oke, kayak nonton di YouTube kali ya, kayak banyak edukasi sendiri untuk kalian kayak gitu. Oke, nah baik, Teteh sekarang rangkum dulu ya permasalahan kalian tadi. Seperti Teteh bilang, kalian itu kayak ngerasa, ya saya tuh apa ya, ibaratnya kebingungan gitu ya. Pernah ada dalam kondisi kebingungan dimana kalian ada keinginan tapi tidak diini sama orang tua gitu ya, sempet kayak gitu. Dan perasaannya tuh tadi tuh apa aja perasaannya tuh, kayak kecewa, terus apa lagi Teteh? Sakit hati ya, kayak gitu. Nah tapi mau nggak mau kalian juga harus ngikutin apa kata orang tua gitu ya. Nah jadi kalian tuh permasalahannya sama gitu. Nah kalau Teteh minta skala nih ya, tahu nggak skala? Jadi skala tuh dari 1 sampai 10 ya, 1 dari 10, rasa kecewa, rasa ya kita ngambil tadi ya yang kalian mau kemana-kemana nggak diizinin sama orang tua, yang itu dari 1 sampai 10, gimana sih letak di angka berapa atau di skala berapa kalian ngerasa saya kecewa banget gitu, kayak sakit hati. So, kira-kira dari 1 sampai 10. 1 itu kayak ngerasa biasa aja gitu ya, dalam kondisi senang, nggak apa-apa nggak diizinin juga gitu. Tapi kalau 10 sangat-sangat terpuruk, atau menurut kalian tuh itu sakit hati banget, kayak gimana? Dari 1 sampai 10, Raisa dulu, dari angka berapa kira-kira saat itu? 3 sih kayaknya. 3, jadi kayak udah biasa aja mungkin ya, ngikutin apa orang tua. Nah kalau Salsabila? 1 aja. 1 aja, jadi nggak apa-apa gitu, nggak ke Enggak. Oke, jadi kayak merasa meskipun ke MTS juga nggak masalah gitu. Ke MTS kemana? Ke pesantren, nggak masalah. Oke, tapi kan tadi katanya sempet sakit hati, kecewa dan sebagainya, pernah kayak gitu kan? Ya tapi cuma sebentar sih, gak lamanya, gak nyampe seminggu, gak nyampe sehari juga. Oh jadi Palingan juga setengah jam. jadi nggak apa gitu ya, karena emang nggak, berarti keinginannya bukan karena pengen ke SMP 4 terus kan kayak gitu ya, ke SMP 2 terus ya, pahili banget katanya. Jadi ya kayak gitu. Nah kalau Regina kira-kira dari skala 1 sampai 10 nih, kayaknya Regina 5 sih. kayak 5 ya, jadi kayak kepengen banget ke SMP 1 gitu ya. Ya udah, berarti permasalahan kalian sama kayak gitu. Nah mungkin untuk selanjutnya nanti Teteh akan coba lanjut di sesi 2 mungkin ya, untuk permasalahan tadi. Nah sekarang Teteh coba merangkum kembali ya, tadi skalanya, tadi Raisa skala berapa Teteh? 3, yang dimana Raisa udah ngikut aja apa kata orang tua gitu. Nah tadi kalau saya bilang mah ke 1, skala 1, karena ya nggak masalah gitu, nggak apa-apa ya, nggak sesuai keinginan. Nah kalau misalkan Regeda itu maunya tetap SMP 1, jadi ada di skala 5, jadi ada kebingungan dan perasaan campur aduk ya, pengen semoga diizinin atau enggak gitu kan, kayak gitu ya, lebih ke perasaan kayak gitu. Oke, nah baik, sebelumnya terima kasih untuk kalian bertiga, Raisa, Salsabila, sama Regeda atas waktunya di sesi konten 1. Nanti kita ketemu lagi di sesi kedua ya, yang kita atur lagi waktunya. Nanti semoga coba deh kalian
ibaratnya kalian pikirin apa sih keinginan kalian gitu. Oh nggak, ada tugas dulu dari Teteh ya untuk sesi kedua. Coba kalian pikirin apa sih keinginan kalian saat ini. Paham nggak maksudnya? Nanti kita bahas di sesi kedua ya. Kita bahas ke sesi kedua keinginan kalian itu seperti apa untuk saat ini ya. Nah, terima kasih sebelumnya atas waktunya. Semoga kita sehat selalu dan sampai bertemu lagi di sesi 2 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.